Mau amar ma'ruf nahi mungkar, ente pakai kalimat-kalimat yang kemudian jorok, nggak pantas. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar mesti bil ma'ruf, jangan mendatangkan kemungkaran baru. Isu-isu nasab ini nikmati aja. Ini cara Allah mengangkat nasab wali songo supaya tidak ada wali songong. Maka ribut-ribut sekarang begini, kita berharap kepada para ahbab, para habaib, para masyaikh, kasihlah kami contoh-contoh yang indah. Cukup katakan, mungkin di antara kami ada yang tidak pantas menyandang mewarisi darah Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang mewarisi sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min alih. Maka dia bagian dari keluarga Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Loh kok zikir bisa bikin kuat? Ya, zikir itu menguatkan apa zikirnya, melemahkan musuhnya. Itu janji dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani yaqza. Siapa yang berjumpa aku dalam keadaan mimpi tidur akan jumpa aku dalam keadaan jaga. Ba'du Allahumma alimna ya alim ilman yuqarribuna ilaik wa yuwassiluna ila hubbika wa hubbi habibika al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para masyayikh, para habaib, ahlul bait dan jamaah yang berhadir, udah pegel belum? Aneh gak bisa ngelucu, gimana nih? Kelemahan aneh gak bisa ngelucu. Bikin serius, insya Allah bisa. Agak serius sedikit ya. Sebelumnya mari kita kirim al-Fatihah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa warasatihi wa ummatihi ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh nanya, tadi maulid yang dibaca maulid apa? Simtud Durar. Bukan Tibai. Baik, barakallahu fikum. Nyesuaiin isinya Habib. Sayyidina Al-Habib Ali Al-Habsyi, qaddasallahu sirrahu, ini ciri khas orang tarekat. Qaddasallahu sirrahul aziz. Selain beliau bertariqah Ba'alawiyah, beliau juga bertariqah Al-Qadiriyah. Bahkan beliau bertariqah Khalwatiyah. Dari mana kita tahu? Setelah belajar kepada abahnya dan masyayikh-masyayikh di Yaman, di Hadramaut, beliau berangkat sesuai perintah ayahandanya dan ibundanya ke Haramain. Khususnya di Makkah, ada zuriat Nabi SAW, jalur Ashraf Hasani, Jailani, yang sering kita dengar kakek guru daripada Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, guru daripada Syekhana Khalil, guru daripada masyayikh-masyayikh kibar di Nusantara. Beliau namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Jailani. Namun beliau sering menyembunyikan famnya karena beliau tidak suka juga dengan gelar-gelaran itu. Ya. Saya yakin semua habaib yang sahih nur di dalam kolbunya tidak berbangga dengan marganya, tapi dia bersyukur karena di dalam dirinya ada darah Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang mursyid tariqah Khalwatiyah. Jadi tariqahnya apa? Tapi juga mengajarkan tariqat Qadiriyah, dan ini disampaikan oleh murid tercintanya, pengarang I'anatul Talibin. Pernah dengar? Pernah belajar? I'anatul Talibin, ini buku wajib di pesantren, mazhab Syafi'i mutaakhirin, Said Bakri Syata. Zuriatnya banyak di Jawa Barat. Jadi banyak zuriatnya berangkat ke Jawa Barat.
Ternyata ulama-ulama Haramain dan Yaman bolak-balik ke Nusantara. Sebelum ada pesawat, sebelum ada kendaraan-kendaraan modern seperti hari ini. Maka wajar jika hari ini negeri kita kebanjiran nur darah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena imam akhir zaman itu Sayyidina Al-Mahdi dikatakan dalam hadis Abu Daud, hadisnya Hasan, wal hasanu yuhtajju kas-sahih. Hadis Hasan dipakai seperti hadis sahih. Sayyidina Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqul Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Imam yang diberi petunjuk itu arti dari Al-Mahdi. Minni, dia dariku. Tapi kalimat ini masih am, lalu beliau mentakhsis sendiri. Kalimat ini masih umum, lalu beliau mengkhususkan. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani mendapat kalam dari Sayyidina Muhammad SAW secara ilhamiah. Karena wali-wali Allah, kutub aghwas, mereka biasa jumpa dengan Nabi yaqzatan wa manaman. Itu janji dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani yaqzah. Siapa yang berjumpa aku dalam keadaan mimpi tidur akan jumpa aku dalam keadaan jaga. Dan itu dirasakan sendiri oleh Qutbul Aqtab Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu, Qutbur Rabbani Ghausul A'zam. Apa kata beliau? Nabi SAW berkalam ke dalam kalbunya. Ini bukan hadis, ini ilham. Al-alam minni wa ana min Allah. Alam itu semuanya bersumber dariku. Ini alam bukan? Mau Habib tidak Habib, mau Sayyid tidak Sayyid, Syarif tidak Syarif, mau Kiai tidak Kiai, mau muti' ataupun asi, orang taat ataupun maksiat, semuanya bersumber dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin yang maksiat nurnya gelap-gelap dikit gitu kali ya. Maka ketika beliau mengatakan di hadis Abu Daud, Al-Mahdi minni, Mahdi dariku. Oh, semuanya dariku. Tapi beliau takhsis, beliau khususkan min waladi Fatimah, dari zuriat Sayyidatuna Fatimah alaihassalam. Jangan malu sebut alaihassalam, itu bukan tasyayyu' juga, bukan rafat juga. Itu bagian dari tradisi ahli hadis, baik ahlus sunnah ataupun kalangan Syiah. Jadi kalau sebut Fatimah, boleh nggak nyebut alaihassalam? Boleh. Dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Bukhari, an Aliyin karramallahu wajhah. Satu. An Aliyin radhiyallahu anhu. Dua. Yang ketiga, an Ali alaihissalam. Ada semuanya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Seandainya mengatakan karramallahu wajhah alaihissalam itu bagian dari rafat, menghina sahabat yang lain, maka Imam Bukhari apakah mungkin termasuk menghina? Apakah beliau termasuk kelompok Rafidhi? Ya, tentu tidak. Karena beliau mengatakan min waladi Fatimah, dari zuriat Sayyidah Fatimah alaihassalam, maka ini kabar buruk juga kabar gembira. Kabar gembiranya, coba tanya beliau-beliau ini, fam zuriat Nabi SAW baik melalui Ba'alawi ataupun Hasani, Husaini, itu terbanyak hari ini di negeri kita. Betul nggak? Isu-isu nasab ini nikmati aja. Ini cara Allah mengangkat nasab Wali Songo supaya tidak ada Wali Songong. Ya, biar nanti mereka nanti ketemu, kan nanti pasti ada yang mengislah, betul nggak? Nggak ada orang mengislah nanti Rasulullah SAW dengan nurnya dan pewaris-pewarisnya dan zuriat-zuriatnya yang berkarisma, mereka akan nanti diislah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak punya waktu membahas nasab karena tugas kita banyak. Cukup yang pengen bahas nasab, bahaslah nasab. Tapi yang kita dapat di Sahih, di Sunan Abu Daud,
hadis seperti tadi, itu kabar baiknya. Kabar buruknya apa? Karena Al-Mahdi itu musuhnya Dajjal. Dajjal itu artinya apa? Dajjal itu sinonim dari kazab. Kalau kazib, bohongnya dikit. Kalau kazab, pembohong sejati. Ya, persen. Maka Sayyidina Al-Mahdi yang akan muncul atau telah muncul saya tidak tahu. Tanyalah kepada ahlinya. Pasti dia zuriat. Pasti dia karena min waladifa dan Sayyidah Fatimah hanya punya 2 anak yang melahirkan anak, Hasani dan Husaini. Maka kabar buruknya, tapi ini juga pasti pertolongan dari Allah untuk para zuriat Nabi Muhammad SAW. Bukan mengingatkan tapi sekedar menyebut hadisnya. Para zuriat Nabi akan dapat fitnah yang besar. Akan dapat ujian yang sangat besar. Karena di darahnya ada darah Sayyidina Muhammad SAW. Dan perhatikan hadis yang sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan hadis-hadis yang lain. Asyaddun nas bala'an al-anbiya. Summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Orang yang paling kencang, paling kuat mendapatkan ibtila, bala, ujian, tempaan adalah para nabi. Lalu ada kalimatnya summal ladzina yalunahum. Kalau di riwayat yang kedua fal amsal summal amsal fa amsal. Maka 2 hadis ini dapat kita artikan yalunahum, orang setelah mereka. Baik itu sahabat, keluarga rohani ataupun zuriat keluarga jasmani dan rohani beliau radhiyallahu taala anhum. Lalu bagaimana dengan lafaz fal amsal? Orang yang rohaninya mirip dengan para nabi. Inilah dalil bahwa setiap wali itu ala qalbin min qulubil anbiya. Kolbunya mewarisi kolbunya para nabi. Ada yang mewarisi kolbu Sayyidina Adam, maka dia dapat ilmu nama-nama. Ada yang mewarisi kolbu Sayyidina Nuh, maka doanya luar biasa. Itu biasa ulamanya sekaligus ulama insinyur, engineer. Biasanya kalau orang mewarisi kolbu Sayyidina Nuh, dia profesinya 2, sekaligus ulama juga engineer atau arsitek, karena dia bisa bikin kapal. Tapi jika dia disakiti, doanya bisa menghancurkan siapapun yang mengganggunya. Ada yang ala qalbi Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, orang yang paling tinggi tauhid dan tawakalnya. Yang wiridnya apa? Ketika Jibril, ini antum kalau diganggu sama orang, didatengin Jibril gimana? Kata Jibril nih, bro, yang ganggu ente mau aneh hancurin gak? Kalau ente kedapatan Jibril begitu gimana? Hancurin aja gitu ya, benar gak? Benar gak? Serius? Pantesan ente gak bisa jadi wali kutub, kutub kupret kali. Sayyidina Ibrahim Al-Khalil ketika didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, apa kata Jibril? Ya Ibrahim, maukah engkau aku hancurkan si Namrud dan semua anggotanya? Apa kata kalam Sayyidina Ibrahim? Ini agak lebih halus daripada Nabi Nuh. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini hadis sahih rawahul Bukhari. Cukuplah Allah yang menjagaku. Cukuplah Allah menolongku. Aku tidak butuh engkau wahai Jibril. Sanggup enggak begitu? Sanggup enggak begitu? Gimana? Ini baru belajar silat dikit udah mau nantang-nantang orang kan? Bener gak? Baru dapat gaya-gaya jurus kabur, jurus al-kaburi. Sudah berani kemudian mendoakan buruk orang. Antum baru dapat hizib bahar, pengen hizib nasor, bener gak? Diganggu orang dikit baca hizib nasor, pengen ngancurin orang yang cuma nyolek kita.
Maka nggak pantas mewakili dan mewarisi kalbu Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Muhammad SAW, lafaznya ketika ditawari Sayyidina Jibril lebih halus dan lebih sempurna lagi. Dan semua orang yang di dalam dirinya memang ada darah beliau wajib mengikuti ini. Ya, wajib mengikuti ini. Ketika beliau diusir dari Taif, dilempar dengan batu, masih ingat? Tidak hanya batu, lebih menghina lagi, dilempar dengan kotoran. Jibril menawarkan, ya Muhammad, maukah engkau aku hancurkan mereka, aku gulung itu gunung Taif. Apa jawabannya? Apa jawaban Sayyidina Muhammad SAW rahmatan lil alamin? Ya Allah, ya Jibril, fa innahum la ya'lamun. Mereka belum mengerti apa yang kubawa. Mereka salah faham terhadapku. Perhatikan, ini perhatikan. Kalau betul di darahnya ada zuriat Nabi SAW, pasti darah itu akan mengikuti nur ini. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang jahat sama kita nggak usah salahkan mereka. Cukup katakan, mungkin saya yang kurang baik sama dia. Kita nggak salahkan mereka. Maka ribut-ribut sekarang begini, kita berharap kepada para ahbab, para habaib, para masyaikh, kasihlah kami contoh-contoh yang indah. Cukup katakan, mungkin di antara kami ada yang tidak pantas menyandang, mewarisi darah Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita anggap ini teguran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu muncul, Masya Allah, ya, ushidukum bi annakum min awliyaillah, ya, maka saya bersaksi antum yang istiqomah begitu, annakum min awliyaillah, pasti itu wali Allah, pasti wali Allah. Karena aulia Allah, orang yang paling kencang diuji setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi pernah disakiti begitu, maka level wali di bawah Nabi mesti disakiti mirip-mirip begitu. Ada iklan lewat ya, lewat aja dulu. Kembali ke laptop. Namun ada satu hal bagi yang tidak punya darah nasab, tidak usah khawatir. Ada seorang imam ahli hadis sezaman dengan Imam Bukhari, tapi umurnya lebih panjang. Namanya Al-Hakim At-Tirmizi. Siapa namanya? Dia punya kitab Nawadirul Usul. Ada Maqasidus Shalah yang cocok dengan pembahasan kita, kitab Khatmul Aulia. Kitab metodologi para aulia. Walaupun judulnya Khatmul, tapi boleh diterjemahkan wali itu jadi wali gimana caranya, disebutkan di situ. Sayangnya belum ada terjemahannya. Jadi antum nggak bisa dapat bocoran. Ya, kita kasih bocoran dikit lah, ya. Kata Imam Hakim At-Tirmizi ketika membahas alun Nabi, keluarga Nabi SAW. Apa kata beliau? Alun Nabi, keluarga Nabi itu dua. Ada keluarga nasabi, nasab. Ada keluarga ruhi. Maka siapapun yang mewarisi sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min alih. Maka dia bagian dari keluarga Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam, lakin ruhaniyan. Tapi hanya bersifat ruhani. Ya. Maka Abah Guru Sekumpul itu punya murid namanya Guru Udin di Samarinda. Itu kalau ketemu Habib, Habib dibilang anta Habib wa nahnu Habib, katanya. Habib ruhani gitu. Ya, sembari bercanda. Tapi ente jangan ngomong begitu ya, aneh Habib gitu ya. Marga apa? Margarin. Famnya apa? Familiar.
Apa maksudnya? Baik aluhur ruhani, keluarganya yang rohani, atau aluhu an-nasabi, semuanya adalah bagian dari pewaris Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada warasah qalbiyah, kepada kolbunya ada yang mewarisi nasabnya. Dan mereka dua-duanya akan diuji jika benar ngikutin jidnya Abul Arwah. Di dalam Simtid Durar, bagian doa Sayyidina Muhammad SAW disebut satu namanya, Al-Ab Al-Akbar. Betul nggak? Dalam khotam, betul? Al-Ab Al-Akbar, ayahanda agung. Berarti ini kan bawa anak nih. Berarti kita ini yang punya anak disebut Al-Ab Al-Asghar. Kita ini ayah kecil. Kalau ayah kecil, ayah biologis, mikirin anak paling rezeki. Betul nggak? Kalau mau mati masih ingat anak nggak? Ingat, cuma ingat rezekinya. Beda dengan Sayyidina Muhammad SAW. Beliau ketika hendak wafat, apa yang dibacanya? Ummati. Itu bahasa lain daripada abnai, wa warasati, wa khulafai, wa atbai. Digabung dengan satu lafaz, ummati. Ummah dari lafaz induk. Orang yang rohaninya menginduk kepadaku disebut ummati. Apa yang Nabi fikirkan tentang ummati? Nabi memikirkan kita nanti nasibnya gimana. Seperti Sayyidina Yakub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelah aku? Apakah kalian masih mengenal Allah setelah aku? Jadi para anbiya ini yang diturunkan ke ulama. Kalau mereka mati, yang mereka khawatirkan zuriatnya apakah masih menyembah Allah. Bukan yang dipikirkan nanti yang ngasih makan siapa, yang nyokolahin siapa. Ini sering kita kasih pertanyaan. Bapak ibu saudara-saudariku, kalau kita hidup anak kita siapa yang nanggung? Siapa yang ngasih rezeki? Kita apa Allah? Kalau kita mati, siapa yang beri mereka rezeki? Allah. Jadi masih takut mati? Masih takut mati? Masih, ya wajar. Bekalnya kurang. Sayyidina Abu Hurairah zikir 12.000 sebelum tidur, itu pun mau meninggal, beliau ada rasa takut. Ini ada yang zikir 12.000 nggak sebelum tidur? Alhamdulillah belum gitu ya. Baru zikir 33, ada mikir 100 lagi gitu ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, saya tidak dapat tidur kalau belum menyelesaikan wirid 12.000. Tapi itu kan Abu Hurairah, antum gak usah ngikutinnya, nggak kuat ya. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kayaknya pakai ayat itu mulu ya. Biar ngeles, ya Allah, nggak sanggup ya Allah gitu ya. Yang penting ente punya jawaban kalau ditanya Allah. Yang penting punya jawaban. Tapi ada yang gampang. Jidahnya para habaib dan para asyraf, Sayyidatuna Fatimah alaihassalam. Apa kata beliau? Ketika aku disuruh suamiku Sayyidina Ali untuk meminta jatah budak atau pembantu kepada Sayyidina Muhammad SAW, ayahnya. Ini minta fasilitas. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Ayahandanya, wahai Fatimah, anakku, maukah engkau aku ajarkan yang lebih dahsyat dari semua itu? Itu yang kemudian kita dengar, kita sering sebut dengan zikir Fatimah. Zikir Fatimah. Apa zikirnya? Mirip seperti zikir ba'da sholat. Ternyata thariqah itu sederhana. Kenapa orang mikirin kalau ikut thariqah bertasawuf itu ribet? Ternyata berthariqah itu mudah. Kata Sayyidah Fatimah, allamani
Rasulullah SAW mengajarkanku cukup baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tutup la ilaha illallah, tidur. Nanti bangun kekuatannya sama dengan orang punya pembantu, punya pasukan. Sallallahu alaihi wasallam. Loh kok zikir bisa bikin kuat? Ya, zikir itu menguatkan apa zikirnya, melemahkan musuhnya. Sayyidina Al-Mustafa Muhammad SAW ketika beliau sudah dihunuskan pedang ke lehernya, itu yang menghunuskan nanya, ya Muhammad, siapa yang melindungi engkau dari pedangku? Beliau hanya mengatakan Allah. Coba ente baca Allah, itu bisa jatuhin pedang orang nggak? Bisa jatuhin musuh nggak? Maka takbir kita belum layak dibawa berjihad. Jangan malu-maluin yang punya nama. Kalau takbir mulai dari sini, getarkan dulu yang di sini, bikin takut dulu yang di sini, baru bisa membuat takut orang yang di sana. Maka wajar disebutkan dalam hadis yang sahih, nanti di akhir zaman Bani Rum itu masuk Islam bukan dengan perang, mereka ditaklukkan cukup dengan takbir. Itu takbir yang kayak gimana? Takbir yang Sayyidina Al-Mustafa SAW ajarkan. Dikatakan oleh beliau, yang melindungi Allah. Jatuh pedangnya, diambil lagi, diulang lagi, pertanyaannya begitu dijawab Allah, jatuh lagi, sampai ketiga orangnya kemudian syahadat. Udah begitu belum? Mau amar ma'ruf nahi mungkar, ente pakai kalimat-kalimat yang kemudian jorok, nggak pantas. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar, mesti bil ma'ruf, jangan mendatangkan kemungkaran baru. Kita lagi menegur orang, nggak boleh dengan kata-kata kasar. Mesti dengan kalimat yang ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Ma'ruf itu yang dikenali maknanya. Dia paham, kita paham. Jangan ente doang yang paham. Itu yang disebut Jadi amar ma'ruf itu labudda ayyakuna bil ma'ruf. Mesti dengan cara yang ma'ruf. Gimana? Udah ketemu senjata belum? Dulu di Indonesia ada namanya Syekh Qadirun Yahya, makbarahnya deket sini, Sawangan sini, ya Pengasinan agak ke belakang lagi. Itu beliau ketika sakit di rumah sakit Malaka, ini ahli zikir tarekat Naqsyabandiyah, sakit jantung, opname tidak sadar, dicek sama dokternya. Ini bukan khurafat, ini asli. Ini disaksikan oleh dokternya sendiri dan dokternya jadi murid dia. Si dokter jantung ketika cek jantungnya, kan ada alat dengar ya. Ada yang dokter nggak sini? Wah, dokter jarang ngaji ya. Mungkin sibuk ngurusin ngobatin orang ya. Kita husnuzon. Ya, taruh di sini apa namanya? Ya. Masya Allah Habib. Ketika dia dengar, apa yang terdengar bukan dengar jantung, duk duk. Yang kedengaran apa dia? Allah, 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 Allah. Itu Syekh Qadirun Yahya dari remajanya, dia punya guru lebih dari 4 syekh mengajarkan zikir Allah, Allah, Allah. Kata guru-gurunya, ini senjata Sayyidina Muhammad SAW. Ketika beberapa gunung dan pemberontakan PKI di Malaysia, di Indonesia ada meledak itu gunung, nggak berhenti-berhenti. Beliau itu punya namanya air zikir, disebut air tawajuh. Tapi kali ini dia ambil kerikil, dia doain. Itu kerikil ditembakin ke gunung, biiznillah dengan keberkahan zikrullah. Itu gunung kemudian mulai diam. Kok bisa? Ada hadisnya. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak terjadi kerusakan besar di alam semesta, apalagi yang kecil gitu mafhum mukhalafahnya. Sehingga tidak ada lagi yang membaca Allah, 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 Allah seperti apa? Seperti Sayyidina Muhammad SAW tadi membacanya. Gimana kira-kira? Udah begitu belum? Hah? Berarti wajib nggak belajar zikir? Wajib.
Wajib bersanad, jangan belajar zikir yang munqati'us sanad. Nanti ente belajar zikir sanadnya ke syaitan. Ya. Apa ciri-ciri zikir syaitani? Bukan zikir Bang Tony ya. Zikir syaitani ciri-cirinya tambah zikir, tambah sombong. Tambah merasa sok suci. Lalu pandang orang gak zikir najis. Itu ciri-ciri zikirnya bersanad kepada syaitan. Oh, saya ngaji sama mursyid kok. Tunggu dulu. Kan minal jinnati wan nas. Syaitan itu ada jin, ada manusia. Kerjanya ngapain? Yuwaswisu fi sudurinas, ngasih was-was. Apa yang diwaswaskan? Pertama, syak, ragu. Kedua, kibr, sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan ya, mulai ngelihat kelompok lain enggan, belagu ya. Wastakbara, merasa dirinya besar. Nauzubillah summa na'u. Harusnya kalau nyebut nama Allah diri kita habis atau tambah nongol. Kalau nyebut nama Allah diri kita jadi ciut atau tambah sombong? Harusnya. Lalu gimana caranya? Karena yang baca itu Sayyidina Muhammad SAW, maka antum wajib kalau zikir, wajib berselawat. Maka ciri-ciri zikir syaitan, dia berzikir ismul jalalah, tapi tidak berselawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Zikir itu panas, energinya kuat. Orang sholat gak sholat kalau baca nama Allah dan dia yakin itu bekerja itu nama. Kok bisa? Dukun, dia nyebut nama siapa ketika dia bekerja? Belum tentu nama Allah, tapi karena dia yakin, tapi jalurnya jalur syaitan, berlaku itu. Apalagi orang nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang makan Allah, di Quran dikatakan idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, maka bergetar kolbunya, menyebut nama. Kalau baca Barzanji, ingat-ingat Barzanji, ingat-ingat gak? Dalam silsilah Nabi Muhammad SAW yang disebutkan di bagian depan Barzanji, itu ada jidnya Sayyidina Muhammad SAW bernama Ilyas. Ini bukan Nabi Ilyas. Sayyidina Ilyas, jid dari ajdad beliau, disebutkan yasma, mendengar suara zikir Nur Muhammad dari sumsum tulangnya. Datanglah ahli hadis nih Habib Kiai kepada saya. Apa katanya? Ente kok maulid suka cerita hadis-hadis yang gak sahih? Saya tanya balik, gak sahih di mana bro? Di mana gak sahihnya? Loh itu kan gak sahih. Oh ternyata ada kesalahan orang mengkaji hadis waktu meneliti hadis. Apa itu? Memberlakukan penilaian hadis sahih tidak sahih dengan ketat pada bagian selain halal dan haram. Padahal Imam Ahmad bin Hanbali, murid Sayyidina Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu taala anhuma, apa kata beliau? Jika kami meriwayatkan fil halal wal haram, tasyaddadna, kami ketat. Kalau hadisnya berkaitan hal haram, berarti hadis itu diriwayatkan pasca kerasulan. Berarti beliau sudah tugas bawa syariat. Karena hadis syariat mesti kita ketat. Adapun selain halal haram, tasahalna, kami memudahkan, menggampangkan untuk mengambil hadisnya dan tidak perlu ketat mengatakan ini sahih tidak sahih, disahihkan Albani gitu ya. Sering dengar gitu nggak? Sahahu Albani, sahahu fulan, nggak perlu. Dari mana kita tahu?
dari imam ahli hadis sendiri. Ini yang tahu Syekh Albani nggak? Tahu? Siapa Syekh Albani? Syekh Albani itu siapa? Tokoh yang diangkat imam oleh saudara kita Salafi Wahabi. Jadi pakar hadisnya bernama Syekh Nasiruddin Albani rahmatullah alaih ya. Beliau baru wafat tahun 1999. Berapa tuh hijriahnya? Kira-kira Albani sama Bukhari lebih alim mana? Bukhari, benar gak? Imam Bukhari punya kitab judulnya At-Tarikh. Ada Sugro, ada Kubro. Tarikh Kabir, ada Saghir. Sejarah, isinya apa? Isinya sejarah Nabi, ada yang pra kerasulan, ada yang setelah kerasulan. Pra bawa halal haram dan sebelumnya dan setelahnya. Kenapa Imam Bukhari meriwayatkan hadis-hadis yang dia tidak munculkan dalam kitab sahih? Jadi dalam kitab itu banyak riwayat yang tidak sahih dia masukin. Karena beliau mempraktekkan kalam gurunya Imam Ahmad bin Hanbali radhiyallahu taala anhu bahwa jika meriwayatkan selain halal haram tasahalna. Kita boleh memudahkannya, jangan terlalu ketat. Maka jangan heran kalau ada yang mengkritisi kitab-kitab maulid, kok banyak hadis-hadis yang tidak sahih. Betul. Karena tidak berkaitan dengan halal dan haram. Bahkan tidak berkaitan dengan akidah. Itu hanya berkaitan dengan hakikah. Apa beda akidah dan hakikah? Kalau akidah berkait dengan rukun yang 6. Rukun yang mempercayai Nur Muhammad tidak wajib. Tapi mengetahui bahwa Nur Muhammad SAW awwalu ma khalaqallah, yang pertama Allah cipta sebelum langit dan bumi, alam dan aras semuanya, itu pengetahuan. Apakah saudara sepakat tidak sepakat, itu urusan lain. Itu disebut bab hakikah, hakikat. Bukan bab akidah. Boleh percaya, boleh tidak. Jadi kalau ada orang nggak percaya tentang Nur Muhammad, dia kafir nggak? Dia nggak kafir, cuma ma'rifatnya kurang. Kalau ma'rifatnya kepada dirinya kurang, bagaimana dia mau kenal ilahi, Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Sedangkan kaidah ijma, ini bukan hadis Nabi, tapi hadis manamiyah, hadis tidur yang didapat Ibn Arabi. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, bahwa dirinya dari Nurullah, Nur Muhammad SAW, maka dia akan kenal Allah Ta'ala. Siapa yang kenal Allah Ta'ala, dia akan merasa dirinya nol, tiada. Nggak sombong lagi. Tapi jalurnya mesti melalui Nur Muhammad SAW. Dan ilmu ini diturunkan kepada semua sahabat. Tapi sahabat yang dapat mandat menghajarkannya, itulah Sayyidina Ali. Maka beliau disebutkan dalam hadis Tirmizi, ana madinatul hikmah, ana darul hikmah wa aliyun babuha. Aku ini negeri ilmu, kampung ilmu, kota ilmu. Coba bayangkan kota. Kota ada apa aja? Ada gedung, ada pasar, ada kantor, ada rumah, ada jalan, ada gunung, ada kebun, ada makanan, semuanya lengkap. Kalau orang mengerti tentang Madinatul Ilmi, fadal Ustaz. Ya, iklan lagi nih, udah nunggu ketemu Abah dari tadi ya, fadal, labas ya. Iklannya kali ini banyak ini. Ini pecahan-pecahan Nur Muhammad semua ini. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Sampai di mana tadi? Iklannya kebanyakan soalnya. Apaan? Gedung, oke. Ana darul ilm. Kalau hadis Tirmizi darul ilm. Hadis ini diteliti oleh seorang ahli hadis dari Maroko, namanya Sidi Ahmad Al-Ghumari, dan adiknya yang jadi muridnya Sidi Abdullah Ghumari dan Sidi Abdul Aziz Ghumari. Apa kata mereka? Hadis ana darul hikmah wa aliyun babuha, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, bukanlah dhaif.
bukanlah hasan, bukanlah sahih, tapi mutawatir. Dan itu bikin kita kaget. Karena selevel Imam Tirmizi hanya bilang hasan. Hasan itu derajat kedua. Sahih, hasan, dhaif. Gimana? Sahih. Sahih itu valid, benar. Hasan bagus, tapi di bawah sahih. Di bawahnya dhaif. Maudhu' di bawah lagi. Hadis ini kata beliau cuma hasan. Ternyata diteliti oleh hadis yang baru meninggal belum nyampe seabad. Hadis tentang ana madinatul ilmi, ana darul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, alilah pintunya. Alilah pintunya. Maka antum cek yang pernah belajar thariqah, belajar ilmu mazhab, belajar ilmu lughah bahasa, belajar usul fiqih, belajar ilmu akidah, semua sanadnya pasti melewati Sayyidina Ali. Yang lain hanya tambahan. Alaihis salam. Contoh siapa? Imam mazhab pertama sebelum Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu siapa? Sebelum beliau Malik. Sebelum Malik radhiyallahu taala anhu Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah. Abu Hanifah punya guru Hamad ya, Ibn Abi Sulaiman. Adabnya, rumahnya Imam Hamad itu di pojok situ. Dia nggak berani selonjoran ke situ. Padahal orangnya dibatas oleh rumah. Ditanya sama putrinya, ya Sayyidi, ya Walidi, ya Abati, apa gerangan kenapa engkau tidak pernah selonjoran ke sana? Jawaban beliau, di situ ada rumah guruku. Ya Rob, itu adab rohani. Orang pakai akal doang nggak nyambung dia, karena akalnya belum dikolbukan. Akalnya harus dikolbukan dulu baru akalnya sampai. Bukan ini nggak masuk akal, akal ente belum nyampe. Beda nggak masuk akal dengan akal belum nyampe? Beda ya. Lalu kata beliau, aku berguru kepada salah satu cicit Sayyidina Muhammad SAW, yang mana tanpanya tentu Nu'man bin Thabit alias Abu Hanifah menjadi orang paling sombong, paling songong, paling sok pinter di alam semesta. Siapa dia? Ala wa huwa Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu taala anhumah. Kata beliau, kalau bukanlah karena Sayyidina Imam Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit, maka Abu Hanifah Nu'man bin Thabit pasti jadi orang sombong sehingga dia binasa. Ada yang bertorikot Naqsyabandiyah atau Qadiriyah nggak di sini? TKN ada nggak? Ada. Tadi Al Habib Ali Al Habsyi salah satu torikohnya apa? Al-Qadiriyah. Betul? Torikot apa? Al-Qadiriyah. Torikot Al-Qadiriyah berarti mansub ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Iklan lewat lagi nih. Hati-hati Ustaz ya. Fadal. Ya. Halas. Nah, lihat sini lagi. Wajahnya sini. Oke, sampai di mana tadi? Sebelum Syekh Abdul Qadir, Sayyidina Ja'far, ya. Syekh Abdul Qadir Jilani Qadiriyah, Abul Hasan Syadzili Syadziliyah, Bahauddin Syah Naqsyabandi Naqsyabandiyah, apalagi Khalwatiyah. Sebut semua nama thariqah. Semuanya bersanad kepada Sayyidina Ja'far Shadiq. Naqsyabandi sanadnya kemana? Dia punya sanad dua. Satu jalur Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu punya anak namanya Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar punya anak Qasim punya putri, itu ibu daripada Sayyidina Al-Qasim, ibu dari Sayyidina Ja'far. Berarti antara
Al-Bakriyah dan Alwiyah, ada masalah nggak? Keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali, ada masalah nggak? Nggak ada. Terus siapa yang bentur-benturin antara mereka? Kelompok Rafidhah. Kalau Ahlul Bait min Ahlus Sunnah, tidak ada yang begitu. Maka ini sejarah mesti kita luruskan. Thariqah Naqsyabandiyah kah, Khalwatiyah kah, Syatariyah kah? Jalur sanad ke atasnya Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far punya 2 jalur sanad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma. Maksudnya apa? Kalau ada thariqah enggak jalur mereka, pasti thariqahnya hilang. Ya, thariqahnya hilang kemakan zaman. Apalagi thariqah buat-buatan sendiri. Ya, ente buat thariqah enggak? Thariqah Depokiyah. Ya. Ada yang mau buat thariqah sendiri? Monggo. Dan kita sudah lihat banyak orang yang gengsi berthariqah. Ini mohon maaf. Hanya bikin majelis, zikir, meninggal majelisnya habis. Tapi saksikan, coba Abah Hanom udah meninggal belum? Majelisnya berkembang sampai ke Malaysia, sampai ke Patani, sampai ke Singapura, sampai ke Brunei. Saya udah jumpa semua murid-murid beliau. Syekh Qadirun Yahya kita jumpa di mana-mana. Murid-murid beliau. Jadi sadah sufiyah, mereka bersanad kepada Sayyidina Ja'far karena mereka mengamalkan satu hadis Nabi. Kullu sanadin wa nasabin, setiap sanad dan nasab pasti terputus. In qata'a illa sanadi illa nasabi, kecuali sanadku, silsilah ilmuku ataupun nasabku. Sallallahu alaihi. Maka jika ada punya ilmu, jika ada punya manhaj, sambungkan kepada Ahlul Bait. Ya. Sayyidina Umar yang diisukan paling benci dengan Ahlul Bait, ternyata dia menikah dengan salah satu putri Sayyidina Ali, tapi bukan jalur Sayyidah Fatimah. Ada yang tahu jumlah istri Sayyidina Ali enggak? Istrinya banyak. Aksar min 30. Tapi enggak tahu itu prosesnya 4-4 bagaimana, wallahu alam, saya belum tahqiq lagi. Ya. Salah satu anak beliau, putri beliau, itu masih muda sekali. Sayyidina Umar sudah tua. Apa kata beliau? Jika engkau berkenan wahai Sayyidina Ali, aku ingin sambung dengan keluarga Ahlul Bait. Tolong nikahi aku dengan salah satu putrimu. Maka dia menikah. Makanya ilmu Sayyidina Umar sekarang nyambung dalam kitab-kitab fikih dan usul fikih. Bahkan ada satu thariqah tidak masyhur itu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka Sayyidina Nabi SAW mengatakan tentang hak Sayyidina Umar yang bukan Ahlul Bait. Apa kata beliau? Setiap umat ada muhaddatsun, ada yang dapat ilham, diajak bicara oleh Allah. Wa in kana min ummati lakana Umar. Hadis Sahih Bukhari. Kalau di umatku ada yang begitu, salah satunya siapa? Umar. Sayyidina Umar diajak bicara sama Allah. Berarti dia pewaris kolbu siapa? Kolbu Sayyidina Ali langsung mewarisi kolbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana mau tanya sama antum, lebih mulia Sayyidina Ali apa Fatimah? Kif? Izin minum ya. Barakallah, barakallah. Lebih mulia Sayyidina Ali apa Fatimah? Timah apa Fatimah? Nggak takut dituduh sesat? Nggak takut itu sesat ya? Nah ini kita bagi. Secara ilmu kalam lebih mulia Sayyidina Ali daripada Fatimah. Itu kesepakatan, tapi tidak kesepakatan. Itu kecenderungan jumhur ulama Asy'ariyah Maturi. Ini pada Asy'ari bukan? Apa ciri-ciri Asy'ari? Belajar sifat 20. Allah wujud qidam. Masih belajar? Masih mendendangkan? InsyaAllah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Asy'ariyah lebih mengambil jalan aman. Kenapa? Karena akidah Asy'ariyah ini muncul di zaman Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini hanya Al-Ma'mun yang senang Ahlul Bait.
Sampai mengangkat Ali Ar-Ridho jadi putra mahkota tapi dibunuh, diracun. Masih muda diracun. Jadi dia satu-satunya khalifah yang mengangkat putra mahkota yang bukan anaknya. Karena dia mengerti tentang ma'rifat, ya, afdaliyatu ahlil bait. Akhirnya Al-Ma'mun mengerti politik ini berbahaya. Justru kalau dia mengangkat putra mahkota lagi dari kalangan zuriat ahli Nabi, itu membahayakan mereka. Maka dia kemudian mengangkat yang lain. Di zaman Bani Abbasiyah itulah kebencian kepada Ahlul Bait bertambah. Maka ini siasat ahli kalam. Siasat ulama ahli kalam, ahli akidah. Supaya ulamanya selamat, Ahlul Baitnya selamat. Gimana caranya? Afdalun nas ba'dan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gitu. Itu jadi ditulis di kitab-kitab. Orang yang paling afdal setelah Nabi di kalangan sahabat, Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Tapi tadi imam yang saya sebut Sidi Ahmad Ghumari Ahlus Sunnah, dia mengatakan secara hakikat lain cerita. Secara hakikat lain cerita. Siapa yang lebih afdal? Sayyidah Fatimah. Tadi zikir yang saya ceritakan disebut zikir Fatimah. Murid pertama Sayyidah Fatimah adalah Sayyidina Ali. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidina Ali dapat talqin dari Sayyidah Fatimah, lalu beliau mengatakan, "Fama taraktuhu," aku tidak pernah meninggalkan zikir Fatimah sebelum tidur, kecuali waktu perang Siffin aku membacanya sepertiga malam terakhir, karena perang belum usai. Jadi bacanya telat. Biasanya bacanya habis Isya mau tidur langsung baca. Ini karena perang, akhirnya beliau membacanya sepertiga malam terakhir, udah mau dekat subuh. Sayyidina Ali hanya diajar 33, 100. Dan dia tidak pernah tinggalkan hadiah dari sang istri tercinta, istrinya plus dia gurunya. Tapi Sayyidah Fatimah juga berguru kepada Sayyidina Ali. Jadi mereka disebut dalam hadis mudabbaj. Kenapa? Sayyidina Ali itu juga dianggap anak oleh beliau. Antum coba bayangkan, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ayah Sayyidina Ali siapa? Ali bin Abu Talib. Abu Talib itu mata mu'minan wala kafiran. Mati beriman atau kafir? Hah? Gimana? Ini akidah Ahlussunnah bukan? Gimana kira-kira? Kira-kira Abu Talib mengerti nggak Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi dan penghulu para nabi? Ngerti nggak? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ayo. Karramallahu wajhah. Ini kan Sayyidina Ali, ini ayahnya Abu Talib. Abu Talib meninggal, di Sahih Bukhari dikatakan dia mau meninggal. Ya. Ketika mau meninggal diganggu oleh Abu Sufyan sehingga tidak bersyahadat la ilaha illallah. Tapi kan gak begitu, dia cuma meninggal diam dan tidak ada yang tahu dia meninggalnya dalam keadaan apa. Oke, karena ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan sesuai kodenya. Dari kolbu gitu bilang terakhir, ternyata kodenya pas. Guru dari Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Sibtud Durar radhiyallahu taala anhum. Berguru kepada siapa dia? Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau sudah teliti sumber riwayat tentang wafatnya Sayyidina Abu Talib dan beliau mengatakan mata mu'mina. Dia meninggal dalam keadaan Sayangnya ajaran ini tidak banyak dibawa ke Nusantara, padahal beliau gurunya ulama Nusantara. Maka saya berkewajiban sebagai orang yang khidmat pada ilmu untuk menyampaikan itu hatta kepada kalangan awam, apalagi kepada para masyayikh, para asatidz. Jadi tolong jangan lagi hanya menampilkan satu bab bahwa Sayyidina Abu Talib mati kafir. Itu menyakiti zuriatnya hari ini. Coba Syekh Habib, kalau antum Pona Walid disebut orang mati kafir, walaupun betul kafir, tersinggung nggak? Sedih nggak?
Dan yang merawat Sayyidina Muhammad SAW waktu kecil siapa? Abu Talib. Yang menjaga beliau dari godaan gangguan ahlu kitab siapa? Abu Talib. Masa orang begitu antum katakan mati kafir, sedangkan sahabat Muawiyah bin Sufyan hanya Islam 2,5 tahun, Abu Hurairah hanya Islam 2,5 tahun, 3,5 tahun, lalu kemudian kita katakan ini orang mukmin, yang ini tidak mukmin. Enggak, katakan dua-duanya, hadza mu'min wa hadza mu'min. Ya, dua-duanya mukmin. Semoga Allah Ta'ala menumbuhkan nur ini tambah banyak, menambah cinta kepada zuriatnya, kepada ulamanya, kepada pewaris-pewarisnya, dan maulid tambah banyak di mana-mana, sehingga dimanapun disebut nama zat yang paling saleh, turunlah rahmat. Dan yang paling banyak hari ini bermaulid di dunia ini hanya Indonesia. Semoga rahmat turun mencurah kepada negeri ini dan mengalir ke negeri yang lain. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.